Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Seo. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengertian ekuitas dan penggolongan ekuitas. Nah, untuk pengertian ekuitas dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan tahun 2002, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, selanjutnya itu ekuitas sering dikelompokkan pada pernyataan posisi keuangan ke dalam kategori yang pertama itu modal saham. Nah, untuk modal saham itu nilai pari atau nilai yang dinyatakan pada saham yang diterbitkan. Nah, mencakup saham biasa dan saham preferen. Dan yang kedua itu premi saham. Nah, di sini di mana jumlah selisih yang disetorkan dengan nilai pari atau nilai yang dinyatakan. Dan yang selanjutnya itu saldo laba. Nah, saldo labanya di sini saldo laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu akumulasi penghasilan kompresif lain. Nah, akumulasi penghasilan kompresif lain ini ditaruh pada jumlah keseluruhan pos penghasilan kompresif lain. Nah, selanjutnya itu saham treasury. Nah, saham treasury di sini umumnya merupakan jumlah saham biasa yang dibeli kembali oleh perusahaan yang menerbitkan. Dan selanjutnya itu kepentingan pengendali atau hak minoritas. Nah, di sini bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Baik, selanjutnya kita masuk pada penggolongan ekuitas. Nah, di sini terdapat dua macam bentuk ekuitas. Yang pertama itu modal setoran dan yang kedua itu modal bentukan atau laba ditahan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan berkaitan dengan modal setoran. Nah, untuk modal setoran ini yang pertama adanya modal yuridis. Nah, modal yuridis di sini merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk ekuitas yuridis atau legal capital. Nah, untuk modal yuridis ini timbul dikarenakan adanya ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada jumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan kepada pihak lain. Nah, tujuan penyajian modal yuridis ini yaitu untuk memberi informasi kepada pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada modal setoran lainnya. Nah, modal setoran lainnya di sini sering disebut dengan egio saham atau premi saham. Nah, biasanya itu sebutan lainnya itu untuk modal setoran lain. Nah, modal setoran lain itu biasanya jumlah kelebihan yang disetorkan oleh investor kepada pihak perusahaan. Itu yang disebut dengan modal setoran lainnya. Nah, selanjutnya itu untuk bagian ekuitas yang kedua yaitu modal bentukan atau laba ditahan. Nah, di mana terdapat unsur-unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama itu laba atau rugi dari statement laba rugi, yang kedua itu dividen, yang ketiga itu rekapitalisasi, dan yang selanjutnya itu defisit, yang selanjutnya koreksi, dan yang terakhir itu perubahan akuntansi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Liswanti, NIM 18100-238. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Irasio, yaitu berkaitan dengan penyajian ekuitas dan penurunan modal setoran. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyajian ekuitas. Jadi, penyajian ekuitas ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama, modal setoran dan laba ditahan. Nah, untuk modal setoran dan laba ditahan, itu pada dasarnya laba ditahan itu terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, modal yuridis. Nah, untuk modal yuridis ini timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Yang berikutnya, modal setoran lainnya. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya itu adalah yang pertama, pemesanan saham. Untuk pemesanan saham ini, jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran apabila memenuhi kedua syarat, yaitu yang pertama, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesanan dan tidak dapat dibatalkan.
Yang kedua, harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Yang kedua, obligasi terkonversi atau berhak tukar. Untuk obligasi terkonversi atau berhak tukar itu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar. Untuk saham istimewa terkonversi atau berhak tukar itu adalah pengukuran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada obligasi terkonversi. Untuk yang keempat itu adalah dividen saham. Untuk dividen saham ini adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Untuk yang kelima, hak beli saham. Untuk hak beli saham ini adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham untuk membeli sejumlah saham-saham proporsional dengan pemilikan. Untuk yang keenam, opsi saham. Nah, untuk opsi saham ini itu adalah biasanya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan dengan menjadikan mereka pemilik perusahaan dan untuk menambah penghasilan karyawan, yaitu sebagai kompensasi tambahan. Yang ketujuh itu waran. Waran ini dalam PSAK nomor 41 II mendefinisikan waran itu adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan dari saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Itu terdapat pada pasal 3. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan tentang penurunan modal setoran. Nah, untuk penurunan modal setoran itu pada umumnya lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada menurunkan modal setoran. Alasannya adalah begitu modal disetor dan tertanam dalam perusahaan. Yang kedua, saham treasury. Untuk saham treasury ini terdapat beberapa masalah yang timbul akibat adanya modal treasury. Misalnya penentuan jumlah rupiah yang diungkap sebagai pemegang modal setoran dan laba ditahan, serta bagaimana pengungkapan terhadap modal yuridis bila saham treasury dijual kembali. Nah, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, konsep satu transaksi. Nah, untuk konsep satu transaksi ini disebut dengan metode cost karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan cost pembelian saham treasury. Untuk yang kedua, konsep dua transaksi. Untuk konsep dua transaksi ini, yaitu dalam Subarjono telah disebutkan bahwa pemberolehan kembalian saham treasury dianggap sebagai likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham dianggap sebagai penerbitan saham baru. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya berkaitan dengan penyajian ekuitas dan penurunan modal setoran. Baik, perkenalkan, nama saya Enrique Silviatari, NIM 1810239. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Maria Liswanti. Selanjutnya adalah perubahan laba ditahan. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya laba ditahan. Yang pertama adalah penyesuaian periode lalu. Nah, penyesuaian periode lalu ini dilakukan agar nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyesuaian laba tahunan di periode yang akan datang atau di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Nah, untuk koreksi ini biasanya sistem informasi akuntansi telah dirancang secara cermat sehingga apabila ada kesalahan maka nantinya akan dideteksi kemudian dilakukan koreksi terhadap kesalahan tersebut. Biasanya kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan pada saat perhitungan, kemudian kesalahan aplikasi, dan kesalahan pada saat menentukan prinsip atau metode mana yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh perubahan akuntansi. Nah, untuk pengaruh perubahan akuntansi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengaruh perubahan untuk prinsip atau metode yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah perubahan
tafsiran pada akuntansi. Yang ketiga adalah perubahan kesatuan pelaporan. Yang keempat adalah kuasi reorganisasi. Nah, untuk kuasi reorganisasi adalah prosedur akuntansi yang digunakan untuk suatu perusahaan dalam merestrukturisasi ekuitasnya dengan cara meminimalisir defisit yang terjadi dan juga dapat menilai aset dan kewajibannya kembali sehingga sesuai dengan prosedur tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Selanjutnya adalah penyajian modal pemegang saham. Nah, urutan untuk penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya akan menggambarkan bagaimana urutan perlindungan sesuai dengan kondisi perusahaan yang mengalami defisit dan kondisi perusahaan pada saat dilikuidasi. Nah, ada beberapa urutan penyajian yang menggambarkan pada saat terjadi defisit. Yang pertama adalah urutan penyajian rugi. Nah, ini dapat berupa pendapatan kotor, kemudian ada laba bersih, ada laba ditahan, ada premium modal saham dan juga modal saham. Yang kedua adalah urutan menerima distribusi aset. Nah, hal ini meliputi karyawan dan pemerintah, kemudian ada kreditor berjamin, kreditor tak berjamin, ada pemegang saham prioritas dan pemegang saham biasa. Selanjutnya adalah perincian laba. Nah, untuk komponen-komponen perincian laba biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perincian atas sumber. Dengan dasar ini, maka laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin yang berasal dari laba luar biasa. Yang kedua adalah perincian atas dasar tujuan penggunaan. Nah, dalam praktiknya, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, kemudian laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Selanjutnya adalah laba komprehensif. Nah, dalam hal ini ada dua pendekatan yang digunakan atau ada dua pendekatan yang dianut. Yang pertama adalah laba kinerja sekarang. Pendekatan ini hanya dimasukkan ke dalam statement laba-laba rugi dan pos-pos operasi yang nantinya dianggap berkaitan dengan tahun berjalan dan juga penggunaan aset untuk mencapai tujuan utama. Yang kedua adalah laba semua termasuk, di mana pendekatan ini biasanya menentukan pemisahan secara tegas antara transaksi operasi dalam arti luas dan juga transaksi modal. Dengan kata lain, yang diperhitungkan sebagai laba ini disajikan melalui statement laba rugi yang semuanya terdapat di dalam pos akibat dari transaksi non-pemilik. Kemudian dari perubahan laba dan pembagian dividen tersebut, maka terdapat beberapa faktor khusus lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu yang pertama adalah penyesuaian periode tahun yang lalu, kemudian ada koreksi kesalahan terhadap laporan keuangan sebelumnya, dan juga ada pengaruh dari perubahan akuntansi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.